Gue akan bagikan tips traveling ke luar negeri buat pria sejati, bro. Mumpung kondisi pandemi udah membaik. Pergi ke luar negeri, ini penting banget buat cowok, karena bisa bikin lo lebih memahami dunia. Gue sendiri udah pernah traveling ke 30-an negara dan hidup di 10 negara yang berbeda. Dalam 10 tahun terakhir, bahkan gue jauh lebih banyak ada di luar negeri daripada di Indonesia. Dan selama periode itu, gue merasakan sangat banyak manfaat yang luar biasa. Manfaat traveling ke luar negeri apa, bro? Yang jelas, bisa bikin karakter lo sebagai cowok lebih bagus. Bikin lo bisa lebih menghargai perbedaan, dan yang lebih penting, jadi lebih bisa mencintai Indonesia. Oke, langsung aja. Ini tips traveling ke luar negeri buat pria sejati. Pertama, niatin. Kalau lo mau jalan, bukan buat wisata, tapi buat mempelajari kehidupan. Jadi jangan kebanyakan ngabisin waktu di objek-objek wisata, apalagi yang mainstream. Pakai lebih banyak waktu buat ngobrol sama orang lokal. Gak usah takut gak jago bahasanya, pakai bahasa Inggris sebisa lo. Kalau perlu, pakai Google Translate. Pelajari kehidupan mereka, cara mereka kerja dan berjuang. Daripada nongkrong di tempat turis, nongkronglah di mana orang-orang lokal biasa nongkrong. Makanlah di tempat mereka biasa makan. Cobalah jadi bagian dari negara dan masyarakat itu selama perjalanan lo. Kedua, usahakan sebisa mungkin traveling sendirian, bro. Jangan rame-rame. Kalau harus sama teman, maksimal satu orang teman aja. Tujuannya apa? Biar rasa tanggung jawab dan kesadaran buat ambil keputusan jadi lebih tinggi. Biar mental lebih teruji. Ketiga, usahakan traveling dengan budget sehemat mungkin. Walaupun lo punya duit lebih. Terutama buat tempat tinggal, makan, dan transportasi selama di sana. Hemat-hematlah. Kenapa gitu? Gue udah merasakan backpacking cuma bawa uang receh super hemat, sama traveling super mewah dengan penerbangan, hotel, dan fasilitas first class. Ternyata, yang lebih membentuk karakter dan lebih berkesan adalah saat lo traveling dengan sederhana, bro. Insting survival lo, jadi lebih hidup dalam kondisi ini. Keempat, sebisa mungkin jangan stay di hotel, tapi tinggallah di hostel, semacam asrama. Selain harganya lebih murah, lo juga akan bisa ketemu lebih banyak orang, sesama traveler dari berbagai negara di sana. Bisa lebih banyak ngobrol, cerita, dan belajar. Kalau mau lebih berani, lo bisa coba website Couchsurfing. Intinya, tinggal numpang di rumah orang lokal. Kelima, negara tujuannya kemana, bro? Gue pilih negara tujuan yang gak ribet, gak perlu visa, ongkos pesawatnya relatif murah, dan cuma perlu bawa paspor sama tiket bolak-balik ya, bro. Paling gampang ke Thailand, terutama ke Bangkok. Dekat dari Indonesia, aman, murah. Cocok buat yang pengen ketemu sama sesama traveler muda dari negara lain. Pas buat cari temen dari negara lain sebanyak-banyaknya. Selain itu, dari Thailand, lo bisa lanjut jalan ke Kamboja dan Laos pakai jalur darat. Ongkosnya relatif murah. Plus, kalau ada budget ekstra, daripada buat hotel dan makan mahal, bisa lo pakai buat belajar Muay Thai langsung dari tanah leluhurnya. Kualitas les Muay Thai di Bangkok bisa dibilang yang terbaik di dunia. Kalau lo pengen belajar tentang pentingnya sistem pemerintahan yang baik, yang masyarakatnya udah biasa hidup dengan tatanan dan sistem yang rapi banget, lo bisa main ke Singapura. Biaya di sana lebih mahal dari Bangkok. Tapi kalau lo mau memahami gimana negara kecil mungil bisa jadi salah satu negara terkuat di dunia, mainlah ke Singapura. Belajarlah dari sistem masyarakat dan tatanan sosial di sana. Lo bisa belajar tentang pentingnya memilih pemerintah dan wakil rakyat yang jujur dan kompeten, yang bisa bikin sistem untuk mesejahterakan rakyatnya. Kalau lo pengen belajar tentang manusia, pergilah ke Vietnam, terutama ke Ho Chi Minh City. Dari cewek-cewek Vietnam, lo yang sempat putus harapan sama wanita, ngerasa kalau semua wanita di dunia itu jahat, materialistis, dan cuma manfaatin cowok, gue jamin di Vietnam lo akan optimis lagi. Menurut gua, secara genetik, tanpa ngelihat make up dan fashion, wanita Vietnam itu yang tercantik di Asia, bro. Bahkan lebih cantik dari Korea atau Jepang. Herannya lagi, mereka itu pekerja keras dan gak gengsian. Kemana-mana masih mau naik motor sendiri. Gak gengsi nongkrong dan makan di warung kopi pinggir jalan, plus ramah dan gak ngerasa sok kecantikan. Hangat, ramah, tapi juga sama sekali gak terkesan murahan atau kegatelan. Cowok-cowok Vietnam pun juga sangat pekerja keras. Lo bisa lihat, Vietnam sekarang posisinya udah hampir nyalip Indonesia. Dari yang awalnya jauh di bawah kita, sekarang udah bisa unggul di beberapa aspek. Terutama dari segi kesiapan menerima investasi asing dan kompetensi sumber daya manusia secara internasional. Lo bisa lihat alasannya ketika berkunjung ke negara ini. Plus, budaya sadar olahraga di Asia, menurut gua paling bagus ada di Vietnam. Gak cuma di gym, ada banyak banget taman yang tiap hari penuh, mulai dari anak kecil sampai orang tua, buat olahraga di sana. Next level, kalau lo pengen ke tempat yang benar-benar bisa mengubah hidup, travelinglah ke India. Terutama ke kota besar yang keras, kayak New Delhi atau Mumbai. Gak perlu gue jelasin, lo bakal paham sendiri kalau lihat video-video FYP di TikTok tentang negara ini. Memang, kalau mau ke India gak ribet, harus bikin visa online. Tapi kalau lo bisa ngerasain survive di sana sebulan aja, balik ke Indonesia, lo akan jadi cowok yang jauh lebih kuat. Oke, itu tadi tips traveling ke luar negeri buat pria sejati, bro. Cowok-cowok muda dan kebanyakan traveling ke luar negeri cuma buat hura-hura, shopping, selfie di medsos, dan menghambur-hamburkan uang. High Value Man akan menggunakan kesempatan ke luar negeri buat belajar dan lebih memahami kehidupan. Share di kolom komentar ya, bro. Kalau lo punya pengalaman traveling ke luar negeri, plus pelajaran yang bisa lo ambil. Salam High Value Man, semangat!